Audio Jungle. Korupsi. Tentunya kamu tahu bahwa tindakan korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang sangat menyengsarakan rakyat karena menyalahgunakan dana milik negara maupun milik rakyat. Tapi apa sikap anti korupsi dapat dibangun tanpa adanya nilai-nilai integritas? Tentu saja tidak. Melihat banyaknya terjadi kasus korupsi saat ini, mungkin harus kita sadari bahwa hal ini berasal dari kurangnya nilai integritas yang terdapat pada diri kita sendiri. Ada beberapa pengertian dari korupsi. Yang pertama itu menurut Black Claudia Tenore, di mana korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dari kebenaran-kebenaran lainnya. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, corruption dan corruptus, artinya buruk, bejat, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina atau menfitnah. Kedua, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia WJS Power Wadarminta, di mana korupsi adalah perbuatan curang, dapat disuap, dan tidak bermolar. Yang ketiga, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewangan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun orang lain. Yang keempat, menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atas kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang berikutnya, menurut Transparency International atau TI, korupsi adalah perilaku pejabat publik, politikus, atau pegawai negeri yang secara tidak wajar dan legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan kekuasaan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Selanjutnya, definisi menurut hukum di Indonesia. Korupsi bisa dikategorikan menjadi 7 jenis, yaitu kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, pada pasal 1/3 dimuat pengertian korupsi sebagai berikut. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Setelah mengetahui pengertian dari korupsi, maka kita harus mengetahui pengertian dari tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi secara harfiah berasal dari kata tindak pidana dan korupsi. Sedangkan secara yuridis formal, pengertian tindak pidana korupsi terdapat dalam bab 2 tentang tindak pidana korupsi, ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 20. Bab 3 tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan pasal 21 sampai dengan 24 UU PTPK. Rumusan-rumusan yang terkait dengan pengertian tindak pidana korupsi tersebut tentu saja akan memberi banyak masukan dalam perumusan Undang-Undang PTPK sehingga sanksi hukuman yang diancamkan dan ditetapkan dapat membantu memperlancar upaya penanggulangan tindak pidana korupsi.
Pengertian tindak pidana korupsi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu yang pertama, tindak pidana korupsi yaitu bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Yang kedua, pasal 3. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana. Dasar hukum dalam penerapan tindak pidana korupsi sebagai berikut. 1. TAP MPR nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN. 2. Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang atau biasa disingkat dengan TPPU. 3. Undang-Undang nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi. 4. Undang-Undang nomor 7 tahun 2006 tentang ratifikasi UNCLC 2003. 5. Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi. 6. Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 JO nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. 7. Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang pemerintahan yang bersih dari KKN. Asas-asas tindak pidana korupsi lain yang terdapat dalam Undang-Undang TPPU nomor 8 tahun 2010 sebagai berikut. 1. Asas presumption of guilty atau praduga bersalah pasal 35 yaitu jika terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul harta kekayaannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan dengan tindak pidana pencucian uang. 2. Pasal 68 asas lex specialis yaitu Undang-Undang TPPU ini merupakan undang-undang khusus yang mengatur tentang pencucian uang yang mempunyai peraturan tersendiri baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan serta pelaksanaan putusan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan ini. 3. Asas pembuktian terbaik pasal 77 dan 78 ayat 1 dan 2 yaitu terdakwa harus membuktikan asal-usul dana atau harta kekayaan yang dimiliki untuk membuktikan kehalalan hartanya tersebut, tetapi melalui Unsur-unsur tindak pidana korupsi tidak akan terlepas dari unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, JO Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi. Pasal 2 berbunyi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 3 berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana seumur hidup
atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Firman Wijaya menguraikan unsur-unsur delik korupsi yang terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang PTPK, yakni yang pertama, setiap orang, yang kedua, secara melawan hukum, yang ketiga, perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi, dan yang keempat, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sementara itu, dalam pasal 3 Undang-Undang PTPK tersebut, unsur-unsur deliknya adalah yang pertama, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Yang kedua, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Yang ketiga, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian. Pidana korupsi dari berbagai kasus yang ditandatangani kejaksaan dan instansi penegak hukum lainnya ditemukan bentuk-bentuk cara melakukan korupsi menggunakan modus. Yang pertama yaitu pemalsuan dokumen, dilakukan dengan cara membuat surat palsu, dokumen palsu, atau berita acara palsu. Sering terjadi dalam pembangunan proyek fisik seperti gedung, jalan, lahan reboisasi, pengerukan sungai, dan berbagai pekerjaan yang memerlukan adanya berita acara pada saat pencairan dana proyek. Dalam dunia perbankan, sering terjadi dengan membuat surat-surat palsu yang berkaitan dengan agunan kredit yang disebut dengan markup dan juga yang berkaitan dengan proses pencairan dana dalam kegiatan perbankan. Yang kedua yaitu pemalsuan kwitansi. Ini biasanya terjadi pada tanda terima sejumlah uang yang diisikan berbeda dengan besar jumlah fisik dana yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu menggelapkan uang atau barang milik negara atau kekayaan negara. Umumnya dilakukan oleh para bendaharawan proyek di mana ia seharusnya menyimpan uang tersebut secara baik sesuai ketentuan yang ada, tetapi malah memakai uang tersebut untuk keperluan pribadi. Yang keempat yaitu penyegokan atau penyuapan, biasanya terjadi antara seseorang memberikan hadiah kepada seorang pengawal pegawai negeri dengan maksud agar pegawai negeri itu berbuat atau menggelapkan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Mengelompokkan tindakan pidana korupsi. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi telah digambar dan dijelaskan ke dalam 13 pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junko Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindakan pidana korupsi atau tipikor. Dari ke-30 jenis tersebut, kemudian dikelompokkan lagi menjadi 7 tindakan pidana korupsi, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Tindakan pidana korupsi memang sangat beragam, baik yang termasuk korupsi kecil atau petty corruption hingga korupsi kelas kakap grand corruption. Hal tersebut diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Keempat, pemerasan. Kelima, perbuatan curang. Keenam, benturan kepentingan dalam keadaan. Dan yang ketujuh, dan tahap penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana
berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntutan hukum pada KPK pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Penuntutan umum pada KPK pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Tahap selanjutnya itu penangkapan pada pasal 16 sampai dengan 19 KUHP. Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penangkapan dilakukan dengan surat perintah yang tebusannya diberikan kepada keluarga setelah dilakukan penangkapan kecuali tertangkap tangan. Penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama 1 hari. Terkait surat perintah berupa surat perintah penyelidikan, surat perintah penangkapan disertai BA penangkapan. Sedangkan terkait alat bukti diatur dalam pasal 184 KUHP yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan juga keterangan terdakwa. Kemudian tertangkap tangan pada pasal 1 butir 19 KUHP. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya. Kemudian penahanan pada pasal 20 sampai dengan 31 KUHP. Yang dapat melakukan penahanan adalah penyidik, penuntut umum, dan hakim sesuai tindak pemeriksaan. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu dalam hal serta menentu cara diatur dalam undang-undang. Jenis penahanan yaitu penahanan rumah tahanan negara yaitu atau bisa disebut rutan. Yang kedua penahanan rumah dan yang ketiga penahanan kota. Tersangka atau terdakwa dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang. Kemudian penggeledahan. Pada pasal 32 sampai dengan 37 KUHP, penyidikan dapat melakukan penggeledahan terhadap rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan dengan izin ketua pengadilan negara setempat.